Secara struktural jenis-jenis pekerjaan baru yang tidak pernah terbayangkan itu lahir ya. Kemudian tenaga kerja ini kalau dulu rata-rata hampir sama lah umurnya. Kalau di pabrik itu ya umurnya di antara baru lulus SMA ya. Kemudian paling tinggi itu biasa kalau di pabrik ya jarang yang lebih dari 50 karena kalau 50 dia jadi mandor atau pensiunkan ya. Tapi umur mereka itu tidak terlalu beda jarak. Tapi sekarang kita bisa menemukan di sebuah setting yang kakek-kakek yang milenial masih bekerja di sana. Kemudian yang ya baby boomer gitu ya. Kemudian generasi X-nya masih bekerja di sana. Kemudian milenialnya bekerja di sana. Kemudian generasi Z-nya juga bekerja dan ada lagi satu itu ya. Jadi kalau ini kita lihat betapa sulitnya untuk membuat perspektif yang sama. Beda generasi, beda perspektif karena mereka exposure-nya kepada teknologi berbeda-beda. Bayangkan kompleksitas di tempat pekerjaan yang sama, ya kan? Kemudian kita tidak dibatasi oleh struktur lagi atau tempat. Sekarang masalah presiden direktur itu dulu tinggi, jauh, susah dijangkau. Sekarang kayak teman aja. Dan sebaliknya orang-orang yang bekerja di front line dia juga tidak kalah canggihnya, baik penghargaan maupun perannya di dalam sebuah organisasi. Jadi layering ini makin menipis. Orang makin melihat sebetulnya karena teknologi, karena cara berhubungan, lapis-lapis yang dulu dari yang paling bawah, kemudian ada komandan regu, ada kemudian asisten manajer, kemudian sampai bertele-tele 11 lantai gitu ya, baru sampai ke direktur utama. Di atas direktur utama ada lagi komisaris, ada lagi presiden komisaris ya kan, atau komod komisaris utama, dan bayangkan lelahnya. Sekarang sangat simpel ya, mungkin hanya 2-3 layer aja. Jadi akibatnya kita harus menyesuaikan. Kemudian karir ditentukan bukan lagi oleh pekerja ya, bukan lagi oleh perusahaan, tapi pekerja sendiri yang mau mematok, dia mau menempatkan diri di mana. Dan dia akan berkarir seperti apa. Karena itu dia harus membuat roadmap tentang karir pribadinya dan selalu menambah ilmu, menambah kompetensi, menambah jaringan, kerja keras ya. Grit namanya ya. Jadi grit ini adalah sebuah gerakan luar biasa dari seorang psikolog di Amerika. Dia menstudi ratusan ribu orang yang dianggap sukses atau di tempat-tempat yang selektivitasnya sangat tinggi, ternyata bukan IQ yang segala-galanya. Ternyata adalah endurance, daya tahan banting, tidak pernah menyerah. Itu lebih dari IQ, lebih dari indeks prestasi, ya, lebih dari nilai-nilai kognitif itu. Nah, karena itu mari kita bawa anak-anak didik kita, karena dia akan menentukan karirnya. Nah, tapi kalau dia tidak sadar, tidak buat roadmap dari awal, kemudian tidak memacu apa yang harus dia ketahui, kompetensi apa yang mau dia dapatkan, kepada siapa dia harus bersinergi, dia membangun jaringan, ya kan, mencari mentor dan seterusnya. Itulah yang memerdekakan mereka dari koridor kita kalau koridor kita terlalu kaku, untuk memungkinkan mereka belajar secara merdeka sesuai dengan bayangan karirnya di depan, dan dia buat jalan, peta jalan, apa langkah-langkah yang harus dia lakukan. Sehingga saya nanti kalau menjadi dokter, saya dokter spesialis, saya tidak mau hanya sebagai dokter spesialis, saya buka rumah sakit, daerahnya sekitar kira-kira di Batam, karena Batam banyak orang Singapura yang lain, jadi kalau orang tidak bertumpuk di Singapura, orang-orang dari dunia mau masuk rumah sakit Singapura, saya cukup menawarkan aja satu langkah dari Singapura, sama kualitasnya dengan Singapura, tapi lebih murah, sepertiganya. Dan akhirnya tergeruslah pasien-pasien Singapura. Walaupun mulanya kita menerima limpahan saja dari pasien yang nggak bisa masuk ke Singapura. Nah, kemudian digitalisasi ini masif sekali ya. Kemudian data makin penting. Data setiap anak didik kita, sejak dari hari pertama dia masuk, hari-hari yang dia jalani, kegiatan apa yang dia lakukan, itu harus dimasukkan. Dan nanti secara periodik kita lihat, dia itu udah bertransformasi menjadi apa, skills baru apa, karakternya bagaimana, passionnya bagaimana, kompetensinya bagaimana, minatnya bagaimana, dan itu harus diampu benar dengan baik, sehingga begitu orang tua lihat anaknya, dia melihat, oh rupanya perjalanan dia selama 4 tahun di perguruan tinggi atau 3 tahun di SMA atau SMP itu jelas, dan kita pertanggungjawabkan bahwa kita selalu memberikan yang terbaik dalam mendampingi anak tersebut. Karena itu 85% dari pekerjaan tahun
2030 nanti itu ya belum diketahui saat ini. Ini sebuah sebuah tulisan atau buku ya, Education for 2030 gitu ya. Jadi luar biasa ya, dan ini UNESCO juga memverifikasi ya. Kemudian juga ada organisasi seperti Future of Work ya. Ini juga mengatakan. Nah, kalau tadi menurut UNESCO hati-hati karena kita tidak pasti pekerjaan apa yang akan dihadapi oleh anak kita, pemuda kita, mungkin orang dewasa kita. Nah, karena itu yang penting adalah flexible skills. Retrainability, dia itu mudah berpindah pekerjaan, mudah dilatih kembali karena punya growth mindset, punya keinginan untuk berkembang, ingin selalu belajar, jadi lifelong learner ya. Dengan itu dia bangun kompetensinya. Jadi bagi dunia sekarang nggak terlalu perlu latar belakangnya apa, linearitas segala macam itu nggak terlalu perlu. Yang penting Anda itu siapa, saya butuh ini, Anda punya enggak? Tunjukkan. Mana? Oh ijazah, nggak perlu kami ijazah. Oh saya nilai saya sekian, nggak perlu. Sekarang Anda kalau ada mana sertifikat kompetensinya? Dari siapa mengeluarkan? Oh ini abal-abal ini orang lokal nggak dihargai. Oh ini nasional boleh kita lihat. Oh ini internasional. Nah kamu masuk. Saya percaya apa yang sudah dikatakan oleh sertifikat internasional atau nasional tadi. Tidak ada tes-tes lagi, Anda masuk. Ya. Nah karena itu dia harus independen, dia harus memang membangun pengetahuan dalam dunia yang penuh didiraf ya, atau diarahkan, dipengaruhi oleh teknologi tadi. Karena itu apa yang diperlukan? Mental agility ya. Jadi bagaimana secara mental dia tahan banting. Kalau orang-orang yang mudah menyerah, mudah menyalah-nyalahkan, kemudian tidak sanggup lagi ya, ya tidak talok dewa, ada bahasa Minangnya ya, tidak mampu, itu tidak akan bisa kemana-mana. Tapi dia juga harus fleksibel ya. Malah fleksibel ini lebih dulu. Baru dan nanti di flexibility itu diperkokoh oleh mental yang tangguh tadi, grit tadi, dan etika. Orang makin peka terhadap etika. Tidak bisa lagi kita semena-mena atau menunjukkan kekuatan kah, kekuatan fisik, kekuasaan kan nggak bisa kita tonjolkan. Orang melihat seberapa ramah dia pada orang lain, seberapa banyak dia bermanfaat pada orang lain, itulah yang akan didengar, itulah yang diikuti, itulah yang menjadi teman, itu yang diterima. Tapi dia harus tahan banting ya, dan dia punya kemampuan berpikir sistemik ya, dan apalagi bisa mengkomunikasikan yang baik idenya, baik dalam verbal maupun dalam tulisan, tapi dia terus-menerus berpikir secara kritis ya. Dia selalu mempertanyakan, dia tidak mudah menerima hoax, dia selalu cari second opinion, dia cari sumber yang lebih akurat, karena dia berpikir secara kritis. Terhadap informasi dari presiden atau dari pemenang Nobel pun, dia juga tetap hati-hati. Critical thinking. Ya. Nah, karena itu juga lah pekerjaan-pekerjaan akan berganti ya. Banyak ya di bidang misalnya di bidang pertanian dan pertambangan, ada pekerjaan baru memang karena pola petani modern juga muncul, tapi jumlah yang berkurang juga cukup besar, 3,5 juta ya. Nanti grosir dan retail ini mulai tertati-tati. Yang lama, cara-cara lama, jadi mal-mal, pasar besar, sudah jauh berkurang, tapi banyak cara-cara di retail yang baru. Grosir melalui internet ya, dengan cepat sirkulasinya, tidak perlu gudang-gudang. Dan kemudian di industri itu hampir sama. Industri yang lama yang terlalu banyak fisik digantikan oleh otomasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang banyak bermain dengan artificial intelligence, dengan kemampuan digital itu akan tetap berkembang. 62% dari pekerjaan baru yang akan hadir itu memang bergerak di konstruksi yang caranya lebih canggih ya. Kemudian transportasi ini sebagian akan menurun, sopir-sopir biasa, tapi juga akan banyak bergerak di bidang pariwisata ya, dengan segala kecanggihannya, dan di bidang retail. Nah, kemudian mari kita lihat sebetulnya kalau di bagian kiri itu ini adalah persentase pekerjaan masa depan yang membutuhkan keterampilan intinya di bagian kiri, paling kiri ini. Persentasenya yang kuning dan biru itu ya. Nah, lihat kognitif itu 15% dari keterampilan intinya itu bergerak di yang membutuhkan kognitif ya. Tapi yang terbesar itu adalah pemecahan masalah, kemampuan problem solving. Jadi kalau anak-anak kita diberi penguasaan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dia sudah menjadi pemenang tuh. Dia siap untuk menduduki
pekerjaan yang memerlukan cara berpikir seperti ini, keterampilan seperti ini 36% ya. Kemudian kalau kita lihat yang besar juga misalnya di bidang kemampuan sosial, robot ada nanti ya. Robot akan menggantikan ya, kemudian machine learning, mesin-mesin pintar, tapi manusia yang berpikir canggih itu makin dibutuhkan. Jadi orang-orang yang mampu menjadi baik orator, baik pelobi, baik anggota wakil rakyat ya, baik ahli hukum, kedokteran, kalau dia mempunyai cara bekerja yang canggih, cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara memberikan servis, itu tidak akan tergantikan oleh robot. Dia akan diperlukan. Nah, karena itulah bagian tengah ini sebetulnya menunjukkan bahwa kognitif itu tumbuhnya besar, tapi keterampilan kognitif saat ini itu masih rendah sekali ya. Jadi ini yang perlu kita genjot. Karena itu tes PISA segala macam, berbagai cara nanti yang akan dikembangkan oleh guru penggerak, sekolah penggerak adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif, tapi higher order thinking skill ya. Tapi keterampilan kompetensi yang masih bertumpu pada fisik ya, kekuatan otot ya, kemudian teknis sederhana mengulang-ulang secara reguler itu habis digantikan oleh oleh robot maupun oleh machine learning. Tapi kalau kita lihat pemecahan masalah, dia sudah lumayan besar ya. Yang sekarang itu cukup besar juga adalah kita masih bertumpu dengan fisik, kemudian dengan teknis dan dengan konten. Konten ini sangat dinamis sekarang. Karena itu mari kita upayakan pembelajaran kita merangsang higher order thinking skill, membantu mereka melakukan pemecahan masalah, dan juga kemudian bagaimana agar kemampuan sosialnya kita tingkatkan. Karena itu akhlak, karakter ya, itu menjadi penting, dan proses bagaimana dia tidak terperangkap kepada tahapan-tahapan yang kaku, tapi dia bisa merubah proses, bisa mendesain proses, dia berpikir sebagai system thinking ya.